Kalau nggak jawab dia deket-deket lu tuh palanya. Ya mau bisikin aja. Kalau ngelawan, bener, guys, tau jangan kayak dia udah jawab lu salahin. Jangan gitu lah om, kan kita bantu ini. Halo sobat tongkrongan, Kembali lagi di channel Sobat Tongkrongan, Rumah Tongkrongan. Mudah-mudahan kalian semua nggak bosan ya nontonin. Akhirnya kita kedatangan tamu yang bener-bener spesial di rumah tongkrongan saat ini. Kalau gue boleh tahu, siapa tamu spesial kita? Ini mungkin penonton di rumah gak bisa ngeliat, karena kita bisa ngeliat. Kita bisa ngeliat ini tamu spesialnya saat ini datang di rumah tongkrongan. Fenomenal yang menurut kami itu luar biasa. Oh, ini sangat menginspirasi bagi kami. Beliau ini sangat banget menginspirasi bagi kami. Karena dia ini juga selain tidak terlihat, tidak bisa berbicara. Bener. Makanya Setuju. pasti gue yakin sangat menginspirasi sobat tongkrongan. Itu dia gitu. Harus digaris bawahi dulu. Nah, biar nggak salah kaprah nantinya gitu. Jangan sampai kalian tuh skip video ini karena Benar. kalian nggak akan ketemu serunya di mana. Benar. Kalian nggak akan tahu momen-momen epicnya itu di mana gitu loh. Pokoknya untuk sobat tongkrongan, terus ikutin kami, terus ikutin keseruan kami di rumah tongkrongan. Apa sih kelebihan dan kekurangannya di zaman seperti ini? Kelebihan kekurangannya sih, kalau menurut saya, Menurut Anda? ya menurut saya ya kan, saya mewakili karena yang nggak bisa bicara. Iya. Oke, jangan bisikin. Jadi kalau menurut beliau, saya wakilin ya. Menurut beliau itu apa tadi pertanyaannya? Perkembangan di zaman sekarang. ini kelebihan dan kekurangannya itu apa? Ya kalau menurut beliau nih udah ngebisikin ke gua, kata beliau sih gini, kelebihan kekurangannya apa ya? Di zaman dulu, di zaman sekarang tuh sebenarnya pada intinya sama aja. Kata beliau, pada intinya sama aja. Balik lagi ke diri kitanya. Bisa memanfaatkan itu atau tidak. Ya. Kayak contohnya zaman sekarang ini kayak dunia digital tuh sangat menjanjikan, sangat menggiurkan gitu. Tetapi ada efek negatifnya juga dari situ gitu. Ada. Contoh ini beliau bisikin ke saya ya. Kata beliau jadi efek negatif tuh kayak contohnya waktu beliau masih kecil nih. Waktu beliau masih kecil tuh beliau tuh kayak belum kenal dengan dunia handphone gitu loh. Di saat dia masih kecil gitu loh. Kayak dia main gadget lah. Bener, kayak dia main kelereng, main layangan, nguber layangan putus katanya. Terus nguber sendal putus katanya. Nguber hubungan yang putus kata beliau itu. Kalau sekarang kayak kebanyakan anak sekarang tuh kayak main gadget gitu, terus segala macam gitu. Kayak gak kenal lagi kayak patok lele gitu loh, permainan patok lele, permainan kayak sumput bata gitu, sumput bata. Habis itu main apa ya? Sumput bola. Nah, sumput bola gitu loh. Sama sumput hati. Kadang beliau hatinya suka tersemput katanya. Suka malu-malu. Suka menampakkan diri malu-malu. Benar. Nah, kata beliau sih seperti itu. Jadi sebenarnya pada intinya sama aja. Cuman ya perkembangan zaman ini kan gini sih, semakin tahun itu semakin meningkat. Pasti bagaimana kitanya aja untuk bisa menanggapi itu semua. Iya. Jadi positifnya itu mungkin dengan kemajuan zaman sekarang melakukan segala halnya mungkin lebih mudah ya. Benar. Iya benar kata dia. Benar kata. Dan mungkin negatifnya atau kekurangannya mungkin jarak sosial antara manusia itu berkurang. Karena setiap kumpul HP. Iya. HP. Bahkan di zaman kita kecil mungkin tidak akan anak zaman sekarang merasakan. Benar. Bener banget kata beliau gitu loh. Nah kalau saya sih om, mau maaf om, mau nanya nih om gitu loh. Mau nanya. Nah gini om, kalau menurut om apa sih om? Kayak contohnya nih, saat ini kan sangat apa ya, kayak bukan mendunia, bisa dibilang mendunia ya. Main game, main apa, dengan dulu tuh kan gini, kalau main game dulu kan tradisional gitu loh om. Kalau sekarang kan nih om ya, banyak tuh anak-anak sekarang tuh kayak main game apa ya, game handphone lah gitu loh. Nah menurut om, pandangan dari sisi om nih ada apa sih? Itu tuh berpengaruh jelek atau bagaimana om? Kalau dulu kan kita mainnya kayak permainan tradisional tuh kan kayak
kerjasamanya lebih kompak karena kan langsung nih om gitu loh. Nah kalau sekarang kan gini om, sekarang nih ya karena cuma via handphone gitu-gitu loh. Nah kalau pandangan om sendiri gimana om menurut om? Oh iya. Udah nggak bisa kanda kali ini ya. Wah, iya. Oh, kanda ya. Nah, ini kan dia lo yang nanya terus bisik. Iya, bener. Gua kadang bukan ngatur gua sini, Bener, ya kan? bener. Bener, bisikinnya ke gua biar adil. Bener. Gitu. Jadi menurut dia itu perkembangan yang kayak apa tadi? Saudara tanyakan? Permainan yang dulu tuh kan lebih ke tradisional. Oh iya, sekarang kan iya, kayak modern gadget segala macam gitu apa gadget. Kalau menurut Om ini, kalau permainan tradisional tuh mungkin lebih membangun satu kesatuan dengan yang lain antara anak si A dengan si B. Sedangkan kalau gadget itu menurut beliau seperti ada pembatas. Komunikasi berkurang, sosialisasinya berkurang karena dari rumah ke rumah misalkan hanya melalui HP. Sedangkan kalau tradisional itu kan dia bisa langsung bertemu, bisa langsung berbicara, berkomunikasi secara langsung, lebih jelas, lebih ini gitu. Oh gitu ya om. Kalau kan tadi om ceritain ke Pira nih om, dari anak ke satu dan ke satunya jadi lebih, itu diangkat jadi adik apa gimana nantinya om? Karena dia udah terlalu dekat itu om. Oh iya, jadi menurut Om ini biasanya banyak yang seperti itu. Saking eratnya dekatnya mereka sudah menganggap saling saudara. Oh. Padahal bukan saudara. Bukan saudara. Tapi karena Tapi satu seibu. kesatuan. Nah, Tapi seibu. Berarti Gitu. bapaknya beda. Bukan satu ibu, tapi beda bapak. Oh, kita nggak gitu. tahu, ya kan? Kita nggak ada yang pernah tahu ya om ya, bener. Itu kan rahasia anak si A dan si B. Benar. Kita nggak boleh kepo, kita nggak boleh ikut campur sama orang. Siapa tahu anak si C juga seperti itu. Iya, gitu. siapa Tahu. tahu anak Om ini jangan. Iya gimana om, anak om kali om. Aduh gimana om nih. Tapi sehat-sehat terus ya om ya intinya. Karena kan saat ini kan pandemi ini makin gimana om ya. Makin ini mudah-mudahan om sehat terus lah om. Iya benar. Yang merajalela gitu-gitu loh. Zaman makin modern bukannya kita itu makin enak malah makin susah ya Om. Benar. Harusnya makin enak serba canggih tapi sebenarnya menurut Om apa sih sikap apa sih yang harus diambil anak muda zaman sekarang itu untuk mengambil siasat cara bersyukurnya memakai HP atau komputer atau apa gitu. Gak kedengeran om, cuma kuat dikit om. Oh kata om tuh gini. Ya bersyukur itu gini. Apa ya? Zaman sekarang ini kata om sudah di bahasa om ini agak-agak ribet, kata-katanya terlalu formal gitu loh. Jadi gua mengartikannya agak-agak bingung gitu. Jadi kata om ini sih intinya kalau misalkan kita mempunyai apa ya bakat atau apapun, misalkan contoh kayak followers kita banyak gitu-gitu kata om ini, followers kita banyak atau kita berbakat dalam dunia game gitu-gitu, kembangin bakat itu. Atau kayak misalkan nih kata om nih kita berbakat di dunia game, kita kembangin itu gitu loh, jangan disia-siakan gitu. Misalkan contoh followers kita banyak, kenapa enggak kita buka usaha sambil, karena kan sekarang ini kata om ini kan sekarang ini banyak tuh kayak kita jualan tuh via Instagram, via Facebook, via online shop. Manfaatkan kata om ini gitu loh. Kalau lu nggak bisa manfaatkan juga, kata om ini tidur. Oh suruh tidur. Iya, udah tidur aja loh gitu loh. Berarti memang harus benar-benar memanfaatkan zaman sekarang. Nah gitu kalau misalkan zaman sekarang ya. benar itu kata om gitu loh. Jadi kata om ini lu jangan mau ketinggalan di zaman sekarang. Ayo cari. Lu jangan stuck di situ-situ aja gitu. Apa yang bisa lu manfaatkan sama zaman sekarang ini gitu. Banyak peluang-peluang yang bisa menghasilkan loh di zaman sekarang. Benar begitu kan om? Bisikin om? Ah salah, gimana sih om? Tadi om cubit nih om. Gimana susah. Om ini tadi ngomong gitu, sekarang bilang salah. Pelin-pelan loh ini. Aduh. Tapi gini om ya. Sekarang kan gini om. Sekarang ini contoh nih om. Anak sekarang bukannya ini om ya, karena bukannya kita apa ya, kita sujon om ya, bukan berburuk sangka. Apalagi kan gini om, banyak itu kayak contoh om di Facebook atau apa ya, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba om ya, menurut pandangan om nih om, tiba-tiba di Facebook tuh maaf om, kita lagi search atau apa, tiba-tiba kayak ada postingan maaf ya om ya,
yang kurang sopan untuk dilihat gitu loh, kayak gimana gitu loh, yang kurang. Sedangkan anak itu kan masih kecil terus ngeliat-ngeliat seperti itu, menurut pandangan Om ini seperti apa Om gitu loh, harus kita hindari. Karena dihindari pun nggak bisa, karena itu kan ada di postingan nih, ibaratnya orang ngepost apa gitu loh, kayak di grup, kita masuk di salah satu grup gitu. Nah, menurut pandangan Om ini seperti apa Om? Kalau nggak jawab dia deket-deket lu tuh palanya, Ya mau bisikin aja. Kalau ngelawan, bener ya, jangan kayak dia lu. Dia udah jawab lu salahin. Jangan gitu lah Om, kan kita bantu nih Om. Gitu. Jadi menurut Om ini sebenarnya di zaman modern ini peran orang tua sangat penting. Jadi di zaman milenial seperti ini, orang tua itu bukan lagi yang harus santai, tapi harus lebih ekstra. Gitu kan. Ekstrakurikuler Om. Nah, Dia ikut organisasi Ya. berarti Om. Bagus tuh anak Om. Anak Om udah berapa Om? Berapa? 5 kurang 1. 5 kurang 1, 7 berarti Om ya. Bener ya Om ya? Bisa. Bener Om, bener. Karena zaman makin modern itu anak itu semakin susah untuk dikontrol. Bener Om, bener. Anak umur 3-4 tahun sudah bisa pegang HP. Sudah bisa tahu dunia luar. Bener Om. Sudah bener, bisa setuju. tahu apa yang orang tua lakukan. Bener. Jadi beda sama anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu itu kan anak 3-4 tahun cuma main. Bahkan SD pun taunya main. Bener Om. Bener. Main gitu. Main keluar, main sawah, main layangan, main kelereng kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan anak di rumah tapi pengetahuannya luas. Iya. Tentang dunia luar itu lebih luas gitu. Jadi kalau ketika peran orang tua di sini kurang, itu anak yang akan jadi korban. Oh bener Om, pintar Om nih. Nggak salah kita ngundang Om ini ya. Kalau zaman dulu peran orang tua kurang, paling anak ketabrak motor. Iya, amin. Iya Ya, kan? benar. Iya. Tapi Atau kalau zaman sekarang, atau dia jatuh bungsu Iya, kakinya gitu kan. jatuh. Karena keseringan anak itu, kalau zaman kita dulu ya Om ya. Ya, kalau Om kan lebih tua dari kami, mohon maaf nih Om. Lebih tua dari kami. Kayak zaman kita dulu tuh gini Om. Aku pun pernah Om, kayak ibaratnya mau berlayangan nih. Keasikan ngeliatin layangan ini Om di atas, itu lari-lari, dah ditabrak Om. Kaki sini Om, pindah ke kiri. Ditabrak ke kanan, sakit ke kiri Om. Bingung nggak Om coba Om? Gimana menurut Om kalau kayak Itu gitu? baru ditabrak 1 kali. Iya, gimana Baru 2 ditabrak kali? 2 kali Om. Om mau nggak tanggung jawab? Jangan ketawa aja. Bingung Om kayak gitu tuh Om. Ibaratnya kan karena kita fokus melihat layangan itu gitu, zaman aku waktu itu. Gini Om, bukannya apa ya, menilai harga layangan itu murah, bukan Om, tetapi itu sensasinya gitu loh Om. Karena kadang-kadang kita udah mau bersusah-susah, orang bawa genter ya. Iya, Terus benar. layangannya disobek, begini. Kesel Om. Apalagi Kesel. ada yang lebih kesel nih Om, gini Om. Jadi kan kita udah nguber-nguber nih, kita megang layangan, orang itu megang benang ya, jadi gue dapet duluan lah. Ibaratnya rebutan, ujungnya udah benangnya buat lu, layangannya buat gue gitu. Terus Om, itu siapa yang benar? Yang megang layangan duluan atau yang megang senar duluan? Yang benar kata Om ini yang nggak dapat apa-apa. Oh gitu. Kata Om, karena kenapa? Dia lebih berwibawa. Ya udahlah, gua ngalah gitu loh kata Om. Berbesar hati. Nah, gitu ya udah gua ngalah, itu yang lebih menang kata Om itu. Tumben dok memang. Keren memang Om, ini kumisnya loh Om. Ih, geli, pengen dicubit bener kumisnya Om. Gendut bener. Gini Om, ini aku mau maaf ya Om ya, nanya mulu nih Om. Gini Om, menurutku kan gini Om. Kayak contohnya Om ya, zaman sekarang ini kayak contoh saat inilah pandemi ini Om. Zaman sekarang ini kan kayak sekolah saat ini kan masih daring ya Om ya. Nah, kan kalau zaman dulu nggak ada Om daring-daringan gitu loh. Di sekolah ibaratnya kayak contoh gini, guru rapat aja kadang gurunya rapat kita diliburin Om gitu loh. Zaman dulu ya Om. Kalau sekarang kayak malah lebih kayak saat ini kan pandemi nih, nah daring segala macam. Nah, ada nggak sih Om? Apa kayak dampaknya gitu loh, kayak karena kan gini Om, anak itu kan gimana ya, anak saat masih kecil itu kan nggak munafik Om ya, masih sering pengen main, belajar itu malah dikit daripada mainnya gitu. Nah menurut Om nih dampaknya ada nggak sih dari daring ini gitu loh? Kalau menurut Om gimana Om? Menurut sudut pandang Om lah gitu loh.
Ngantuk om nih. Jangan ngantuk om, jangan susu terus gitu. Jadi menurut om ini gini Pak, tadi kan om sudah bilang intinya peran orang tua di zaman sekarang itu sudah harus lebih ekstra, udah harus lebih aktif daripada anak tersebut gitu. Beda zaman dulu gitu. Karena menurut om ini pembelajaran media daring itu yang aktif bukan anak tapi orang tua. Berarti orang tuanya ikut dong di belakang anak itu. Kan daring kan apa Zoom gitu-gitu bukan sih? Nah, orang tuanya ngedampingin berarti gitu. Kalau daring itu apa gimana? Karena kan kata Om tadi Om cerita itu sih dia belum pernah ngerasain kata dia. Oh, dia punya anak. Oh, katanya tadi 7 anaknya. Ya 7 kan udah di luar semua, udah entah di mana. Oh, udah dewasa semua ya, udah nggak ada di sekolah lagi Om. Jadi dia nggak tahu seperti itu. Tapi yang menurut dia ini, menurut si Om ini, ya nih. Oh, ngerokok nih. Daring itu menurut dia kurang efektif buat murid. Gitu. Oh, kurang efektif dong ya. Karena ketika pembelajaran media online daring dikasih PR itu bukan orang tua, bukan muridnya, tapi orang tuanya kebanyakan. Oh, yang ngerjainnya ya. Setiap kayak gua gitu ketemu sama di jalan, ketemu sama orang penjual atau apapun, terus setiap ngobrol media daring ini pasti mereka mengeluh gitu. Oh, karena seolah-olah tugas orang tua itu harus dilibatkan dalam media daring. Kenapa? Karena ketika guru menerangkan di sana, anak tidak bisa banyak bertanya. Benar. Mau tidak mau orang tua, peran orang tua nambah lagi. Benar. Karena gini juga sih Om, kalau misalkan nih Om, apa kayak contohnya Om, anak itu kayak ini kan bisa ketertinggalan karena dia kesibukan dengan orang tuanya, karena orang tua yang ngerjain gitu. Ya. Anak tuh kan bisa ketinggalan gitu. Makanya itu kayaknya menurut beliau kayaknya media daring ini kurang efektif gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu sekarang kayak acara nikahan masih boleh digelar, acara-acara pertemuan masih banyak digelar, tapi kenapa sekolah malah dari? Iya. Beliau seperti itu. Oh gitu, sudut pandang Om ya. Melihat ini seperti itu gitu Om ya. Karena dengan berkumpulnya anak-anak di sekolah itu kan lebih menambah wawasan. Benar setuju aku. Karena ilmu itu tidak selamanya didapat dari sekolah. Benar, sebenarnya setuju aku. Tidak selamanya didapat dari guru. Di luar sekolah pun bisa. Benar. Main berkumpul dengan temannya. Benar setuju aku. Karena aku juga waktu aku zaman sekolah dulu kayak gitu Om gitu loh. Malah lebih banyak dapat ilmu juga sih, belajar gitu. Cuman kayak lebih banyak dapat ilmu tuh di saat aku sama teman-temanku gitu loh Om. Saat aku kumpul bareng-bareng gitu, ketawa bareng gitu Om. Dapat ilmunya ketawa Om. Makanya ketawa tuh ada nadanya Om. Gitu Om gitu loh. Kalau nadanya nggak pas tuh jelek ketawanya. Bener Om. Nggak masuk dia jadinya Om. Jadi bingung gitu loh. Om udah pernah ikut ajang dangdut belum? Kalau ajang kata Om ini, kalau ajang dangdut Om belum pernah ikut. Tapi kalau ajang mencari wanita Om pernah ikut. Kayak take me out kata Om ini. Om ini pernah ikut kayak take me out gitu kata Om. Bukan lagi Om ini ya. Lomba tinju dan Om. Belum kata Om. Om pernah ikut lomba TikTok katanya, bukan TikTok Om pernah ikut katanya lomba. Luar biasa Om ini ya. TikTok kan Om? Micet. Om TikTok apa micet? Itu mah kalau micet bukan lomba Om, mencari kalau micet Om. Kalau micet itu cari tukang pijit Om. Gimana sih Om? Ngelawak Om ini. Ngelawak dia Mir. Ada aja Om. Lah mungkin segini aja. Karena gue sama Lapa juga bingung ngeladenin Om yang sebelumnya agak bingung. Karena gini, Om ini karena mungkin faktor usia juga, jadi kita sengaja mohon maaf ya, kita sangat jauh umurnya sama Om gitu loh. Jadi Omnya kayak dibilang berbaur bisa, Om ini berbaur dengan kita gitu. Tapi ya karena faktor usia ini kayak pertanyaannya mungkin Om ini bingung gitu atau apa gitu. Tapi gini Om, aku mau nanya nih Om, pertanyaan terakhir Om ya. Aku mau nanya Om, kan saat ini nih Om ya, saat ini aku ini masih belum dapat jodoh nih Om. Nah aku bertanya, itu gini Om, itu salah dari aku atau salah dari perempuan ya Om? Nah aku nggak perlu ngasih tahu ke Om ya,
Kenapa salahnya? Nah menurut om adalah terserah om. Itu menurut pandangan om ya terserah om. Itu salah dari aku atau salah dari perempuan om? Kenapa kamu sama aku? Nah aku tanya gitu om. Jadi menurut saya ini seperti ini. Wih, gua tanya om, bukan lu. Iya, iya. Lu kalau dibisikin dulu baru gua mau. gitu ya ya ya. Bener, oh. Jadi menurut om ini mengurangi toksik. Oh ngebacot gitu om ya? Ngebacot Bukan, gitu. terkadang kalau menurut om ini ya, katanya Nopan ini punya sifat yang terkadang dia tidak sadari tapi dia toksik. Tahu om ini. Hebat. Orang pinter. Suhu om ini. Gila. Sebenarnya Nopan itu baik. Ya. Terus itu setia, humoris, yang penting itu humoris. Tahu om ini hebat. Uncaan om ini kewayang. Gambaran. Terus tapi terkadang Nopan punya sifat atau watak yang terkadang tanpa Nopan sadarin Yo. itu berujung toksik. Oh jadi Itu. jadi perempuan tuh kayak bukan ilfil, lebih tepat kayak awal tuh mungkin dia penasaran sama aku gitu, ujungnya kayak ih udah kayak gitu, cuman kayak gitu aja gitu mungkin om ya. Karena ketoksikan aku itu ya om ya. Ya seperti itu deh Nopan. Wih, kalau yang jawab Wih, om dia gua. dulu ya. Iya om aja yang jawab. Ya. Ya intinya sih katanya ketika Nopan itu suka sama seseorang, Yo. jangan terlalu berlebihan. Oh gitu bener om bener. Jadi jangan sampai kayak seandainya Dek Nopan ini, Dek Nopan sih. Ya bener, ya kata om ini denopan, bener Ya lah. kan nggak mungkin Nggak apa-apa, ya kan karena Waduh. tapi kan ini kan dari kata-kata dari Oh, iya, om, benar. bukan dari lu gitu. Jadi nggak apa-apa nih Bang. Nggak apa-apa. Jadi kata om ini, Dek Heeh. Nopan itu ya harus coba lebih banyak untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Om? Dari misalkan seperti Dek Nopan mencintai seseorang. Asik. Oh jadi jangan terlalu berlebihan intinya gitu ya. Ketika Om? misalkan seseorang tersebut tidak menerima atau membalas sinyal Dek Nopan, jangan terlalu yang Dek Nopan ini kan kesannya kayak menurut om ini lelaki sejati. Oh nguber-nguber gitu om. Dia Om, ya? bukan yang nguber-nguber yang seperti orang gitu ya, tapi lebih spesifiknya itu kayak Dek Nopan itu lebih menunjukkan daripada berbicara. Dek Nopan lebih menunjukkan seperti membuktikan. Oh bener om, tapi gini juga om, kan om tadi ngomong sinyal kan om. Ya kalau dia sinyal lagi gangguan, gimana om? Nah makanya Dek Nopan harus beli tower sinyal. Oh ke rumah dia ya Iya, om? benar. Bener-bener sinyalnya nggak pernah gangguan. Nah. Pinter om ini, wih, memang parutan om ini. Parutan bener om. Udah Pancasila. Iya, Dulu ya. sekarang dia jadi ketua silat. Aku tuh silat bukan gitu, mencerahkan. Apa? Bukan ketua geng motor. Kemarin katanya ketua geng motor ini jangkrik. Dulu waktu dia umur 20-an ketua geng motor jangkrik. Oh. Terus dia jadi naik sedikit 20 tahun setengah jadi ketua silat. Naik lagi sedikit 21 tahun dia jadi pemuda Pancasila. Kalau gitu pengalaman hidup om ini Luar biasa banyak banget ya. Iya, Pengalaman hidup. benar. Karena gini sih, Wira. Kalau gitu kita nih sangat-sangat sangat-sangat dapat manfaat yang sangat besar banget dari om ini ya. Om ini datang ke sini. Dengan Gitu. pengalaman yang om pernah rasakan itu mungkin bisa mendatangkan hal yang tidak bermanfaat. Bener banget itu, Iya. setuju aku om. Memang om nih. Ya udah pada intinya gini aja sih om. Terima kasih loh om udah mau datang ke rumah tongkrongan gitu walaupun nggak jelas ya om ya gitu. Sama. Tapi kan niat kita di sini kan pengen menghibur kalau bisa menghibur gitu loh om. Niat kita kan Saya sudah berusaha menghibur, walaupun tidak terhibur itu urusan kalian. bener setuju om. Wah intinya om sehat-sehat terus di sana om ya. Mudah-mudahan omnya makin gila gitu. Nanti di kesempatan berikutnya kalau diundang jangan sombong-sombong om. Iya om, datang om ya. Bawa lagi kursinya nanti om. Ya, kursinya ini boleh dibawa pulang om. Nanti ketika diundang lagi bawa lagi tadi. Iya, Jangan bener, bawa Om. kursi dari sini lagi. Bener. Habis di sini om. Kursi kita cuma 3 om. Cuma tiga. Kalau om ambil nanti kalau misalnya kita ngundang orang, masa duduk di bawah om?
Gimana sih om ini? Nggak usah nendang-nendang kaki om. Om ini genit bener nyenggol-nyenggol kaki aku. Gimana sih? Ya udah pada intinya gitu om ya. Sehat-sehat terus om ya. Sukses om. Gilaan om. Ya udah. Sekian dari Rumah Tongkrongan, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa diaktifin lonceng ya guys. Biar kalian tetap tahu update channel Rumah Tongkrongan. Ya, hari ini kita agak gila pokoknya. Thank you. Thank you.